ketika cahaya sedikit, yang benar, yang salah, yang membahagiakan, yang enak, itu kita bisa salah paham. Orang jahat, orang yang salah itu sebenarnya orang yang ketipu. Dianggapnya ini membahagiakan, ini menyenangkan, itu menyenangkan. Kenapa bisa begitu? Karena cahayanya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Terus, metafisikanya neoplatonik disebut transendentalisme. Karena fokusnya pada yang transenden, tidak yang imanen. Kayak yang ruhaniyah tadi. Kalau bahasa filsafat, transendentalisme itu belief in a higher kind of knowledge than can be achieved by human reason. That itu bukan teori. Percaya bahwa ada jenis pengetahuan, realitas yang lebih tinggi daripada yang bisa dicapai oleh akal. Asumsinya transendentalisme itu selain akal kita ada intuisi, ada insight, ada inspiration. Jadi intuisi itu yang pengetahuan yang hadir dalam diri kita. Insight itu berarti pencerahan, tercerahkan. Proses tercerahkan itu kan proses yang tidak kita kontrol sendiri. Sadar apa enggak itu kan biasanya ada pemicunya. Tiba-tiba jadi cerah, tiba-tiba oh iya begitu. Nah, itu namanya insight dan inspiration. Inspiration itu kamu lihatnya apa, munculnya gagasan apa. Itu kalau dalam agama semuanya diatributkan itu semua dari Allah. Cuma gaya ini namanya gaya transendentalisme. Cirinya apa? Cirinya oversoul biasanya. Oversoul itu dunia ini punya modusnya sendiri, punya jiwanya sendiri. Manusia, alam, Tuhan itu semuanya saling terkait. Manusia mikrokosmos, alam makrokosmos, semuanya intinya adalah Tuhan. Gagasan-gagasan kayak gini namanya gagasan oversoul. Kita itu satu inti. Kadang-kadang disebut monisme, esensinya satu. Lawannya pluralisme. Kalau pluralisme esensinya banyak. Hari ini posmo itu yang lebih laku pluralisme. Ada banyak esensi di setiap sesuatu. Para filosof klasik termasuk neoplatonis ini lebih ke monisme, esensinya satu. Meskipun manifestasinya banyak. Itu biasanya namanya oversoul. Terus segala sesuatu itu punya porsinya, punya perannya sendiri. Kejahatan itu lahir ketika porsi dan peran ini tidak dijalankan. Kalau manusia tidak lagi jadi manusia, maka yang lahir kacau, chaos. Kalau ayam tidak jadi ayam, kalau kambing tidak jadi kambing, ya mesti yang terjadi chaos. Kalau ditarik lebih detail lagi, kalau yang mahasiswa tidak berperan kayak mahasiswa, yang petani tidak berperan kayak petani, yang terjadi pasti kacau juga. Jadi yang ustadz kok malah jadi politisi, yang politisi kok malah jadi ustadz, yang kiai jadi artis, yang artis malah jadi kiai, itu mesti terjadi chaos. Tidak pada tracknya. Semua harus pada tracknya. Dan gaya ini namanya optimisme. Segala sesuatu itu baik. Yang jelek itu kalau porsi dan proporsinya tidak pas. Minum itu baik, kalau porsi dan proporsinya enggak sesuai, kurang apa lebih, jadinya jelek. Terus intuition individualisme. Individualis itu dalam hubungannya dengan pencerapan kebenaran.
Jadi kebenaran itu harus dialami secara individual, tidak bisa diwakilkan. Nggak bisa, adalah kamu aja yang jadi anak soleh. Aku anak biasa-biasa aja, nggak soleh-soleh amat, nggak bisa. Ilmu itu harus dialami, yaudah kamu yang alami, aku yang memahami, nggak bisa. Jadi, ya harus sendiri-sendiri, nggak bisa dijalankan, diwakilkan. Aku diwakili ya, kamu aja yang sholat. Nanti tak ajari teorinya sholat. Aku yang ngerti teorinya, kamu yang sholat. Titip salam sama malaikatnya. Dia ngerti kok, tidak bisa. Individual, harus dijalankan sendiri-sendiri. Dan yang terakhir, nature is truth. Kayak tadi. Yang alami, yang sesuai tracknya, itulah kebenaran. Yang melenceng dari tracknya, yang melenceng dari yang alami-alami, itu biasanya sumber kekeliruan, ketidaktepatan. Manusia secara alami menikah. Nah, yang tidak nikah-nikah itu berarti tidak alami. Oh, itu sumber kacau biasanya. Sumber ruwet itu biasanya. Makanya hidup yang alami aja. Yo, kalau urusan belum dapat itu kan urusan lain. Yang penting ya tetap nyari, ya kan? Oke, ya jangan terus-terusan Pak. Pokoknya saya pasrah ya. Ayo nyari. Kalau nggak dapat itu urusan lain. Ya kan begitu logikanya orang hidup. Sunatullah itu kan begitu, dikejar. Yo kamu belajar, perkara tetap dapat itu kan urusan lain. Yo kamu makan, perkara kok ndak kenyang itu ya urusan lain. Sebenarnya sudah makan. Saya sudah hidup sehat loh Pak, kok sakit itu urusan lain. Bukan berarti kalau gitu aku ndak usah hidup sehat aja Pak. Nah, ya tetap hiduplah sehat. Sakit itu urusan yang lain. Jadi yang penting kita jalannya di track yang biasa-biasa. Saya sering bilang ya hidup ini memang ada sunnatullah, ada kudratullah. Kita pedomannya sunnatullah ini. Yang kudratullah, yang Allah intervensi itu tidak usah dipikir. Pak saya boleh nggak Pak males Pak? Kalau takdirnya pinter ya pinter. Tidak bisa. Pedomanmu harus sunnatullah. Sunnatullahnya kalau kamu males, kamu akan susah. Bahwa ada orang yang males kok sukses, itu kudratullah, Allah intervensi. Intervensinya Allah itu tidak bisa dijagakan. Apa dijagakan itu? Ya bahasa Jawanya dijagake, tidak bisa diandalkan. Itu suka-suka Allah. Kalau kamu nggak nyari secara sunatullah yang nggak dapat. Ya meskipun ada juga yang nggak nyari tiba-tiba dapat. Itu urusan lain, itu intervensinya Allah. Jadi cara hidup itu rumusnya begitu. Cari yang nature dulu, yang sesuai hukum dulu. Hukum alamnya begitu, sunatullahnya begitu. Pak, kalau Allah mengizinkan saya nggak makan kan nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kalau Allah mengizinkan. Cuma rumusnya bukan begitu. Makhluk hidup harus makan. Jadi pedomani yang sunatullah ini. Ya kalau Allah mengizinkan kamu loncat dari lantai 20 juga nggak mati. Cuma jangan dijajal. Karena intervensinya Allah nggak bisa diandalkan. Itu suka-suka Allah. Oke, seandainya saya bunuh diri, kalau Allah nggak menadaikan saya mati kan nggak mati juga Pak. Ya, sunatullahnya kalau kamu bunuh diri ya mati. Ini yang harus kamu pedomani. Bukan intervensinya Allah. Intervensinya Allah itu prerogatifnya Allah. Bukan kamu yang ngatur. Oke, jadi yang dalam kuasa kita, yang sunatullah ini, itulah yang kita atur. Oke, terus ini yang saya bilang tadi, emanasi. Kalau di Al-Farabi levelnya 7. Di Ibnu Sina kelihatannya 9. Cuma dua-duanya pengaruh Neoplatonis. Kalau di Neoplatonik yang terkenal itu sebenarnya hanya 5. Yang pertama jelas The One. Yang satu, sumber segalanya. Dari The One ini melimpah namanya Nous. Nous itu mind. Mind itu dunia idealnya Plato. Alam ideal.
intelek. Sifatnya gagasan, ide sempurna. Itu nous, mind. Nanti nous ini akan meluber lagi jadi word soul. Word soul itu jiwanya dunia. Alam semesta ini kan tidak asal. Dia bergerak, dia berotasi, ada patternnya, ada modusnya. Kalau bahasanya Hegel, akal dunia, word soul. Tren alam semesta, word soul, jiwanya. Alam ini kalau nggak ada jiwanya, ya kayak jasad, tidak ada ruhnya. Jadi word soul itu jiwanya. Kalau tadi ideal-ideal, nggak ada konkretnya. Nanti melimpah jadi jiwanya alam semesta seluruhnya. Karena alam ini kan ada polanya, ada tujuannya, ada lahir batinnya juga. Word soul. Setelah word soul, dia melimpah jadi individual soul. Itulah nanti rohmu, rohnya hewan, rohnya tumbuhan, rohnya binatang, masing-masing punya satu-satu. Itu namanya individual soul. Individual soul itu limpahan dari word soul, dari nyawa dunia, dari akal dunia. Nanti dari individual soul, dari situlah melimpah physical universe, alam matter, alam materi. Limpahan dari individual soul itu matter, perwujudannya. Jadi Tuhan melimpahkan nous, mind, bahasa para sufi nanti diganti jadi Nur Muhammad. Itu nous, mind. Alam ideal kalau di Plato. Dari situ melimpahlah word soul, akalnya alam semesta, ruhnya alam semesta, yang bikin alam semesta ini berjalan sesuai tracknya. Dari situ nanti melimpah lagi jadi individual soul. Nyawamu, nyawaku, nyawanya hewan, nyawanya tumbuhan, masing-masing satu-satu kan ada ruhnya sendiri-sendiri. Itu namanya individual soul. Dan limpahan terakhir itu matter. Materinya, bungkusnya, wadahnya. Jadi alam ini ada dimensi luar ke dalam, semakin dalam sampai ke Tuhan. Itu limpahan demi limpahan dari yang satu itu. Jadi jangan salah, jasmani rohani itu bukan kok terus hidup ini dua dimensi yang sejajar, ada jasmaninya, ada rohaninya, tidak begitu. Tapi jasmani ini cuma bungkusnya. Kalau kamu masuk semakin dalam, di situ ada rohmu sendiri, individual soul. Masuk lagi ada word soul, kamu masuk lagi ada nous, mind. Akal pertama, masuk lagi di situ ada Tuhan. Jadi lapisan-lapisan. Yang itu melimpah terus. Semakin ke atas semakin terang, semakin ke bawah semakin gelap. Fisik itu paling gelap. Gambarannya ini. Semoga kelihatan. Jadi yang warna biru itu matter. Semakin gelap itu ada garis demarkasi, itu di bawahnya ada kata-kata evil. Evil itu yang sudah nggak kebagian cahaya, kebagian limpahan. Yang warnanya atas itu realitas intelektual. Yang warnanya putih di atas itu intelligible realitas intelektual. Yang bawah itu sensible, realitas fisik yang bisa diakses oleh panca indera. Dari Tuhan nanti beremanasi melahirkan akal yang pertama tadi. Namanya divine intellect.
Disitulah dunia idenya Plato. Dari divine intellect nanti lahir word soul. Alam dunia, dari situ terus individual soul. Urutannya sama kayak tadi, cuma kalau digambar pakai gambar relasi, modelnya semacam itu. Yang garis putus-putus itu namanya proses remanasi. Emanasi itu ke bawah, kalau remanasi itu kita yang balik ke atas. Kembali ke asal tadi. Ya benar, alam semesta itu diciptakan secara emanasi, tapi tidak titik. Saya bilang sejak awal tadi, tidak ada titik, nggak pernah kok. Oh iya Pak, alam itu diciptakan emanasi. Ya sudah, tidak begitu. Karena alam ini diciptakan emanasi, kita harus naik lagi biar ketemu ke asal. Namanya remanasi. Awas keliru ya, bukan remason. Ya. Dari kata-kata emanasi ditambah re. Jadi proses remanasi. Nanti kita lihat remanasi itu apa. Analoginya kalau di Plotinus biasanya pakai analogi matahari. Jadi limpahan pancaran itu kayak matahari sama sinarnya itu loh. Matahari dan sinarnya itu kan sebenarnya satu. Cuma sinarnya, cahayanya itu memancar. Nah, ciptaan makhluk itu kayak matahari dan cahayanya. Semakin jauh itu semakin turun, semakin jauh semakin gelap. Semakin kehilangan cahaya semakin gelap. Ketika cahayanya habis, itulah nanti kejahatan, kegelapan. Yang sama sekali tidak mengandung cahayanya Tuhan. Jadi kegelapan itu bukan sesuatu yang ada, tapi dia sesuatu yang keluar dari jalur cahayanya Tuhan. Maka gerak kita itu jangan gerak ke belakang, ke materi. Materi itu kan yang paling bawah, yang paling dapat cahaya paling sedikit, paling jauh dari cahaya. Maka gerak kita itu harus gerak ke atas, gerak menuju pusatnya cahaya. Jadi orientasi hidup kita itu bukan emanasi lagi, tapi remanasi, gerak kembali. Biar semakin banyak cahaya kita dapat. Karena ketika cahaya sedikit, yang benar, yang salah, yang membahagiakan, yang enak, itu kita bisa salah paham. Karena sedikit cahayanya, seolah-olah ini enak, membahagiakan, padahal tidak. Semakin banyak cahaya, semakin kita bisa tahu, oh yang asli ini tuh. Kemarin kelihatannya kok nggak begitu. Karena cahayanya sekarang banyak. Kita tidak akan ketipu lagi. Makanya orang jahat, orang yang salah itu sebenarnya orang yang ketipu. Dianggapnya ini membahagiakan, itu membahagiakan, ini menyenangkan, itu menyenangkan. Kenapa bisa begitu? Karena cahayanya sedikit. Semakin jauh dari sumber, apalagi kalau sama sekali kehilangan cahaya. Maka yang baik dianggap jelek, yang jelek dianggap baik. Sudah di luar radarnya ketuhanan sudah. Nah, itu analogi matahari. Jadi kalau ada orang kok merasa hidupnya gelap, susah ini, saya tidak tahu Pak masa depan saya gimana. Kamu ngadepnya salah. Jangan ngadep ke bawah, ngadepnya ke atas. Bergeraklah ke atas. Kamu akan ketemu banyak cahaya. Di situ kamu ketemu mana yang baik, mana yang jelek, mana yang buruk, mana yang tidak. Nah, itu jadi analoginya kayak matahari. Ini nanti gaya ini banyak diadopsi oleh para sufi. Bahkan dari sini nanti lahir istilah iluminasi, pencahayaan. Khususnya sangat jelas di Suhrawardi. Di metafisikanya pakai simbolisme cahaya. Memang sebelumnya sudah diuraikan oleh Plotinus bahwa menuju Tuhan itu analoginya kayak matahari. Terus, nah jalur remanasi tadi kayak gimana? Kata Plotinus,
Manusia tipenya macam-macam sih. Bisa pakai 3 jalur. Bisa jalur keindahan, bisa jalur kebijaksanaan, bisa jalur kebajikan. Jalur yang indah itu pakai jalur cinta, ketulusan, keikhlasan, bersatu dengan Allah. Itu jalur yang indah. Cinta itu kan indah. Terus jalur truth, jalur kebenaran. Bisa kok ketemu Tuhan pakai akal. Jalurnya namanya truth. Modelnya model wisdom. Banyak loh filosof awalnya akal, nanti akhirnya juga ketemu Tuhan. Itu truth pakai wisdom, itu ketemu Tuhan. Ada yang ketiga, jalur goodness. Lakukan saja kebaikan-kebaikan sejauh yang kamu tahu, kamu nanti juga akan ketemu Tuhan. Jadi yang pertama jalur cinta, yang kedua jalur kebenaran, dan yang ketiga jalur trust. Trust itu keimanan, kepercayaan. Kamu percaya kalau melakukan kebaikan sejauh yang kamu tahu, sebanyak mungkin kamu akan disukai, diridhoi oleh Tuhan, dan pada saatnya akan ketemu dengan Tuhan. Yuk kalian lihat porsimu sekarang ada di mana. Yang trust itu biasanya agamawan, teolog ada di situ. Truth itu para filosof, dan love itu biasanya diambil oleh para sufi. Tiga-tiganya mengantarkan pada Tuhan. Jadi jangan dilecehkan. Kalau ada yang pakai jalur sufi, ya nanti bisa ketemu yang pakai jalur keimanan, kalam, goodness, dan melakukan kebaikan. Akan ketemu juga yang pakai jalur filsafat, truth, wisdom juga akan ketemu. Tiga-tiganya bisa ketemu. Tidak usah saling melecehkan, saling menjatuhkan satu sama lain. Ujungnya sama, ketemu Tuhan. Cuma jalurnya aja beda. Tidak usah mengkritik temanmu yang ke Solo lewat Klaten sama temanmu yang ke Solo lewat Boyolali, lewat Gunung Merapi, sama yang ke Solo lewat pesawat udara, jadi nggak ngelewati mana-mana. Toh ujungnya sama, ketemu di Solo. Ngapain dadak gegeran? Kita selama ini kan begitu. Kita beragama kan nyari ridhonya Allah. Di sini kita sudah gegeran, padahal nanti dapat semua. Begitu nanti kita ketemu, ternyata kita dapat. Iya, ternyata sama aja. Nanti kita kecelek. Sudah terlanjur gegeran. Sudah habis pulsa banyak, kuota banyak. Akhirnya sama saja. Wong Allah itu sangat sayang pada kita. Kalau lihat kita gegeran kayak gini, mungkin Allah juga tidak murka kok. Paling ya ketawa-ketawa aja. Kayak orang tua lihat anaknya gegeran. Bapakmu kalau lihat kamu sama saudaramu gegeran kan paling ketawa-ketawa aja. Paling ya sudah, lo masih gegeran lagi. Sudah dibilangin sudah kok malah dilanjutkan gitu bapakmu. Allah mungkin juga begitu. Jadi santai aja. Paling nanti, sing gede ngalah kan mesti gitu. Saya enggak tahu loh, sing gede ngalah itu apa maksudnya, yang mayoritas ngalah apa gimana, aku enggak ngerti. Kan biasanya gitu toh, bapakmu itu yang disuruh ngalah yang kuat. Yang kecil ini masih belum ngerti apa-apa, dia biarin aja lah sesuka-sukanya. Yang lebih waras ngalah, yang besar ngalah, kan begitu. Maka kamu ngalahlah biar kelihatan gede. Oke, terus. Nah, level perjalanannya sekarang. Tadi kan jalannya, levelnya. Saya enggak tahu kalian pejalan apa enggak. Kalau pejalan coba dicek kalian ada di titik mana untuk mencapai puncak. Paling awal itu awakening, kesadaran. Kalau sudah sadar, purification, pembersihan diri. Kalau sudah pembersihan, illumination, kita akan mengalami pencerahan. Kalau sudah tercerahkan, perfection, kita akan mengalami keutuhan, kesatuan, kesempurnaan dengan yang satu itu. Jadi
para pejalan pencari kebenaran itu awalnya adalah kesadaran. Bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar tahu. Saya sudah tahu kok Pak. Terus gimana kalau sudah tahu? Ya sudah, berarti bukan pejalan. Pejalan itu tahu terus sadar. Berarti saya harus melakukan ini Pak, itu namanya sadar. Berarti saya harus begini Pak, itu namanya sadar. Kalau sudah sadar itu biasanya orang ngerti, oh selama ini salahku banyak, selama ini aku keliru di sini, keliru di situ, ndak pas di sini, ndak pas di situ. Maka apa? Mereduksi kesalahan, purification. Ayo kita bersihkan diri kita. Kalau sudah sadar, bersih-bersih dulu. Jangan ujuk-ujuk digenjot. Pak, saya sadar sekarang, Pak, mulai besok saya puasa terus, sholat tahajud terus dulu, nanti dulu. Ya itu ya Pape, ya bagus. Cuma coba muhasabah dulu. Selama ini ada kurangnya apa, kelirunya apa, ndak pasnya di mana, ayo diluruskan. Kalau bahasanya tasawuf kan ada takholli, ayo dibersihkan. Kalau sudah taholli, tahalli, baru diisi dengan yang baik-baik. Selama ini saya suka bohong Pak, saya mau jujur sekarang loh. Sebelum bertekad jujur, bohongnya tadi disingkirkan dulu. Oke, baru jujurnya dimasukkan. Itu namanya tahalli. Kalau sudah diisi yang baik-baik, akan mengalami iluminasi, pencerahan. Pencerahan itu berarti kalau bahasa tasawufnya namanya makrifat. Kamu ngerti hakikat sekarang. Kamu ngerti, oh ternyata hidup ini cuma kayak gini. Oh berarti aku hidup ini disuruh ini. Itu namanya tercerahkan sudah. Kayak Buddha yang di bawah pohon Bodhi. Kayak para nabi yang dapat wahyu pertama. Iluminasi. Kalau sudah begitu, nanti puncaknya adalah kita ilaihi roji'un, perfection. Bertemu, bersatu. Ketemu dengan kesejatian. Bersatu itu tidak harus kayak orang lupa, kayak orang ekstase. Bersatu itu hidup secara sadar bahwa Tuhan selalu ada dalam setiap detik kehidupan kita. Terus menerus, itu berarti sudah perfect. Orang yang sadar bahwa kita itu levelnya hari ini masih tahu bahwa Tuhan itu selalu ngawasi kita, selalu dekat sama kita. Belum sadar. Kalau orang sudah sadar, mengalami perfection itu tidak cuma ngerti itu, tapi sehari-hari, day to day, detik per detik selalu sadar akan kehadirannya. Itu berarti sudah perfect. Dan itu kelihatan dari tingkah laku kita sehari-hari. Itu level perjalanannya. Level perjalanan itu kayak stasiunnya. Nanti diadopsi dalam dunia tasawuf namanya makomat. Nah ini makomat versi Plotinus. Bukan makomatnya Ghazali apa makomatnya Sufi yang lain. Jadi ini makomat gaya barat. Jadi ada awakening, ada purification, ada illumination, dan ada perfection. Jangan dikira orang barat itu ngertinya cuma yang sekuler-sekuler sama yang hot-hot saja. Ya wong barat juga punya spiritualitasnya sendiri. Oke, terus. Nah, untuk bisa ketemu dengan jalur yang benar tadi, kita butuh muhasabah. Kalau bahasa filsafatnya namanya kontemplasi. Hasibu anfusakum. Itu berarti kontemplasilah, berfilsafatlah, refleksilah, itu maunya itu. Oke, jadi menilai diri bukan menilai orang lain. Kita itu sering-sering kesusu menilai orang lain. Enggak, padahal diri kita sendiri perlu dinilai.
Jalurnya gimana? Modenya ada mode purifikasi, ada mode instruksi, ada mode revelation. Purifikasi itu pembersihan diri tadi. Isinya apa? Virtus, kebajikan-kebajikan, kebijaksanaan-kebijaksanaan. Jalurnya apa? Filsafat. Filsafat yang bisa mengidentifikasi kebijaksanaan, bisa tahu mana yang harusnya jalan, mana yang harusnya berhenti, mana yang harusnya duduk saja, mana yang harusnya berdiri. Ini namanya kebijaksanaan. Ilmu yang menggarap itu namanya hikmah, filosofi. Jadi hidup itu variabelnya banyak. Yang penting banyak, yang tidak penting banyak. Ada yang seolah-olah keliru tapi benar, ada yang seolah-olah benar tapi keliru. Itu makainya harus pas komposisinya. Dan yang bisa tahu itu filsafat. Harusnya kamu lari kok malah duduk, itu tidak bijaksana, hasilnya mesti jelek. Harusnya kamu duduk kok malah lari-lari, juga hasilnya jelek. Bijaksana itu rumusnya selalu pas. Kapan diem saja, kapan harus menyapa, kapan harus nembak, kapan harus diputus saja, kapan harus nyari yang lain, itu pas. Kalau kamu rumusnya ini keliru, membacanya tidak pas, ya kamu salah-salah. Waktunya nembak kamu diem aja, baru sudah ditembak orang kamu nangis-nangis, ngejar-ngejar, baru keliru, kamu salah terus rumusnya. Harus pas. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya nongkrong, kapan waktunya keangkringan, kapan waktunya mandi, kapan harus pas. Begitu kamu salah rumus, ya susah. Waktunya belajar kamu malah nonton TV, nanti begitu sudah saatnya buka buku kamu ngantuk. Waktunya harus tidur kok kamu malah bikin makalah, akhirnya tidurnya nggak berkualitas, makalahnya jelek. Nggak pas rumusnya. Jadi apa-apa harus pas. Yang ngerti kayak gini filsafat. Kalau ini tidak mampu, ada jalur kedua, jalur instruction. Pakai spiritual knowledge. Namanya teologi. Pak, saya tidak mampu Pak, mikir sendiri susah Pak. Ya sudah, pakai fasilitas yang diberikan oleh Tuhan, oleh Allah. Teologi, ajaran agama. Allah itu kan sayang sama kita, terus kita tidak usah capek-capek mikir deh, ini tak kasih yang instan, tinggal dijalankan. Namanya teologi, instruksi sifatnya. Itu namanya, ya isinya spiritual knowledge, pengetahuan-pengetahuan spiritual. Kita harus begini, kita harus begitu, jangan begini, jangan begitu. Nah itu langsung resepnya dari Tuhan. Namanya teologi. Kalau merasa belum tangguh untuk berpikir sendiri, ya pakai jalur teologi. Kalau mampu juga pakai jalur yang ketiga, namanya jalur teurgi. Kalau teologi itu cuma teori-teori, konsep-konsep. Kalau teurgi itu sifatnya pengalaman. Dapat wawasan dari pengalaman, itu teurgi. Kamu nolong orang lain, terus rasanya kok nyaman. Nah, ini pengetahuan teurgi. Kalau teologi, kamu baca Quran, terus Quran nyuruh sodako, terus kamu sodako. Nah, ini teologi. Tapi kalau teurgi, pengetahuannya kamu dapat dari praktik sehari-hari. Itu teurgi. Ya jalurnya revelation. Revelation itu sejajar sama intuition, sejajar sama ilham, sejajar sama wahyu. Pengetahuan namanya ilmu huduri. Pengetahuannya datang langsung dalam hidup kita. Kenapa datang langsung? Wong kita ngalami sendiri. Itu namanya teurgi. Hari ini Jogja kok panas sekali ya? Loh, kok kamu tahu? Lah aku sekarang ada di Jogja. Nah, itu teurgi. Hari ini Jogja panas. Dari mana taunya? Dari TV. Nah itu teologi. Jadi kalau teologi itu ajarannya sifatnya instruksi. Kamu tidak ngalami sendiri tapi terus ikut. Kalau teurgi kamu alami sendiri. Kalau filosofi ini jalur hikmah.
Orang yang bisa berpikir mendalam meskipun nggak ngalami, dia bisa melakukan kalkulasi-kalkulasi rasional, situasional. Sehingga keputusannya pas. Nah, itu jalur filosofi. Oke, jadi cara kontemplasi itu. Kalau kalian ingin muhasabah, ingin kontemplasi, dalam rangka melahirkan kesadaran tadi, baca sendiri dirimu, kira-kira kamu levelnya ada di mana. Kalau daya pikirmu luar biasa kuat, pakailah filsafat. Kalau tidak, ya pakai teologi. Kalau pemahaman agak susah, konseptual agak susah, pakai teologi. Itu tiga jalur. Jadi tidak harus tafakur di kamar, tapi orang teologi itu ya dari pengalaman sehari-hari dia ngambil pelajaran terus. Tapi yang filsafat itu tanpa harus ngalami dia bisa melakukan refleksi, apalagi yang dia alami. Kalau teologi itu sifatnya instruktif, dia manut aja. Oh katanya orang pinter itu yang kayak gini baik. Oh katanya ulama ini kayak gitu baik. Al-Quran bilang kayak gini bisa bikin hati tenang. Sudahlah tak jalanin. Nah itu teologi. Nah, hidup kita untuk refleksi, untuk kontemplasi, ambil satu di antara tiga. Syukur bisa 2 di antara 3, syukur bisa 3 di antara 3. Kalau bisa 3-3-nya, kamu bisa luar biasa itu. Bisa jadi filosof beneran. Kalau hari ini kan filosof pura-pura. Pura-pura jadi filosof.